belajar kita, yaitu Kombel Magesti Magersari. Magersari 3, semangat saling berbagi. Pada kesempatan ini izinkan saya mengantarkan sebelum acara berbagi pemahaman dari Bu Nisa dimulai. Bapak Ibu, kegiatan komunitas belajar yang kita selenggarakan ini, salah satu tujuannya adalah yang pertama, kita konsisten untuk kegiatan komunitas yang telah kita bentuk bersama, karena tuntutan dari sebuah satuan pendidikan saat ini di mana tenaga pendidik dan pendidikan harus terus belajar dan belajar, salah satunya di komunitas belajar yang sudah kita bentuk. Nah, yang kedua, komunitas belajar yang kita bentuk ini adalah sebagai sarana untuk selain berbagi adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kualitas satuan pendidikan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang akan saya sampaikan pada hari ini untuk mengantar kegiatan kita adalah Mari RB. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. RB itu kepanjangannya dari I, identifikasi, R-nya refleksi, B-nya benahi. Apa yang harus diidentifikasi, direfleksi, dan dibenahi, yaitu rapor pendidikan kita ya. Yang satuan pendidikan memiliki rapor capaian masing-masing berdasarkan hasil dari ANBK siswa-siswa kita dan selinjar warga satuan pendidikan. Setelah saya amati, seharusnya yang mengidentifikasi rapor pendidikan ini adalah selain kepala sekolah juga Bapak Ibu guru, supaya kita bisa mencari tindakan-tindakan apa yang bisa membenahi dari rapor pendidikan kita. Jadi bersama-sama gitu. Nah, ini kita gambaran dari rapor pendidikan kita yang beberapa itu merah ya. Merah itu artinya mengalami penurunan. Nah, ini yang paling tinggi itu deltanya adalah 2 ini ya. Promosi pembelajaran dana BOS secara daring dan program kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan. Untuk yang E3.1 itu tidak kita benahi dulu karena kaitannya itu dengan pembelajaran, di mana pembelajaran itu kaitannya dengan dana yang kita miliki. Jadi diidentifikasi di sini pembelajaran kita secara daring yang sejatinya harus menggunakan Siklah ya Bu Nisa. Ternyata sekolah kita itu tingkat belanjanya itu rendah, jarang menggunakan Siklah. Hal ini diakibatkan karena dana kita sedikit untuk belanja ya, karena keterbatasan jumlah siswa juga. Kemudian untuk prosesnya, nah yang paling mudah kita benahi adalah dari E5.1 yaitu program dan kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan. Nah, untuk membenahi rapor pendidikan ini supaya terlihat pembenahannya, maka harus diadakan kegiatan yang menggunakan anggaran. Jadi nanti dalam laporan anggaran tersebut terbaca adanya kegiatan yang membenahi penurunan dari indikatornya. Di sini kan perundungan. Nah, maka kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada supaya di sekolah ini aman dari perundungan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah yang pertama saya ambil dengan adanya kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, yang pertama adalah belajar mandiri dulu. Sebelum kita melakukan kegiatan yang lain, kita pahamkan dulu apa itu perundungan. Nah, ini saya minta Bapak Ibu guru belajar di PNM tentang materi iklim yang aman dari tindakan perundungan. Di sini ada 3 modul topik tersebut. Dengan itu saya bagi untuk 3 kegiatan itu 3 narasumber ya. Yang pertama untuk diseminasi modul ke-1 oleh Bu Anissa, modul kedua oleh Bu Ilmi, dan modul ketiga oleh Pak Arif. Nah, kemudian
berikutnya kegiatannya adalah kita setelah Bapak Ibu guru paham, kita mengimplementasikannya, kita mengidentifikasi apa itu perundungan, tanda-tanda perundungan, peran-peran dari warga-warga di sekolah tentang perundungan. Nah, anak-anak nanti dipahamkan lagi dengan adanya materi dari narasumber yang sangat kompeten, yaitu dari DPMP 4KB. Nah, ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi anti perundungan oleh narasumber dari DPMP 4KB. Nah, diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut berdampak pada siswa-siswi kita sehingga anak-anak sudah tidak merasakan lagi adanya perundungan, sehingga sekolah kita itu aman dari tindakan perundungan. Ya. Dengan demikian, Bapak Ibu, mari kita giatkan komunitas belajar untuk berbagi tentang materi yang menjadi pokok dari pembenahan rapor kita saat ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya antarkan kepada pemirsa. Kami persilakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Ayo Pak Arif kok nggak senyum, kok senyum. Ya, senyum ya. Kita awali dengan senyuman supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan manfaat yang luar biasa. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Magarsari 3, Ibu Nerlina Fitriani SPD, dan Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Magarsari 3. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan limpahnya kita dapat melaksanakan kegiatan komel kita, yaitu sharing mengenai bullying. Tentunya jika kita berbicara tentang bullying, itu sudah tidak asing ya Bapak Ibu? Tidak asing. Nah, apa itu bullying? Tentunya Bapak Ibu juga sudah paham apa itu bullying, namun pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk sharing apa itu bullying, kemudian tanda-tanda apa, komponen apa yang ada pada bullying tersebut, kemudian apakah di sekolah kita ada bullying. Bapak Ibu, seperti yang kita pahami, bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang ataupun sekelompok, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Kemudian kita lihat komponen bullying. Ada 3. Yang pertama, kekuatan yang tidak seimbang, sesuatu yang berulang, dan tindakan yang disengaja. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Apakah di sekolah kita ada bullying? Apakah ada? Bu Ilmi mungkin bisa menceritakan sedikit apakah di kelas atau di sekolah pernah menemukan tindakan bullying yang dilakukan anak-anak? Mungkin di kelas saya bukan, saya juga bingung apakah itu tindakan bullying atau bukan, karena ada siswa yang mungkin terlalu kelebihan energi, yang mungkin kegiatannya akan mengganggu anak lain yang di dalam. Nanti yang satu juga merasa teman ini membuat saya tidak nyaman, membuat saya merasa tidak suka, terus memaksa atau bagaimana. Nah, itu mungkin bisa dianggap bullying. Ya, mungkin yang tidak terlalu sekali ya. Terima kasih. Mungkin Pak Joko atau Pak Arif, Pak Fit, mungkin ada tindakan bullying anak-anak yang ingin diceritakan di sini. Kalau itu sering sekali terjadi bullying. Itu sering sekali katanya, sering diusili sama temannya, sehingga dia merasa terpojok, bahkan sering sekali menangis. Nah, jika kita lihat dari komponen bullying, jika kita menemukan di kelas ataupun di sekolah kita ada anak yang secara sengaja
ada kekuatan yang tidak seimbang, sesuatu yang berulang, tindakan yang disengaja secara berulang, menyakiti temannya, baik itu verbal, psikis, ataupun psikologis, maka dapat dikatakan, ya, anak itu sudah mengalami pembulian. Bapak Ibu, jika kita lihat, ternyata bullying ini adalah termasuk salah satu bentuk kekerasan. Jika kita lihat, kekerasan itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian perundungan atau bullying tersebut, dan kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi. Jadi perundungan atau bullying ini termasuk tindak kekerasan. Kemudian ada mitos dan fakta tentang perundungan. Mitos, perundungan di kalangan peserta didik itu sering dianggap wajar oleh kita, oleh pendidik ataupun orang lain, bisa membentuk atau membangun karakter anak, misalnya seperti tidak apa-apa, seperti biasa, itu kan nanti kamu bisa menjadi kuat. Nah, itu ternyata sebuah mitos. Kemudian, perundungan sama dengan candaan. Misalnya ketika anak-anak kita terkena bullying, kita kan cuman bercanda temanmu, padahal ternyata seharusnya kita mengamati, oh kok anak itu kok sering sekali secara berulang disakiti oleh temannya, seharusnya kita bisa peka terhadap hal tersebut. Kemudian perundungan sebaiknya didiamkan saja karena akan selesai dengan dirinya, tentu tidak. Kita harus mengamati jika anak-anak kita mengalami tindakan bullying, kita harus sering sekali mengamati bagaimana perasaan anak itu. Kadang ada anak yang diam saja, ketika dibully ada yang diam saja, tetapi dia ternyata memendam rasa tidak nyaman, bahkan sedih, bahkan terkadang ada yang menyimpan amarah. Kemudian seseorang pantas untuk dirundung. Nah, ini tentunya salah sekali ya. Kadang kita menilai bahwa anak itu kan memang seperti itu, jika dirundung ya pantas saja, seharusnya tidak seperti itu. Kemudian faktanya, dampak perundungan yang dilakukan secara verbal berdampak sama buruknya dengan perundungan yang melibatkan fisik. Nah, ini sering sekali ya kita dengar anak-anak kita mengejek, misalnya ada yang dengan nama orang tua, kadang itu mungkin anak-anak menganggapnya biasa, tetapi ternyata itu adalah tindakan bullying yang mungkin kalau kita mengalami, kita diejek, dipanggil, dulu juga saya pernah mengalami waktu sekolah, sering diejek, tapi mungkin kok dulu saya tidak peduli, misalnya apa sih nggak jelas, ya, seperti itu dulu, tapi kan berbeda ya, ada yang tidak terima tetapi diam saja, ada yang membalas. Nah, ini kalau yang membalas ini kan kadang malah jadi seperti pertengkaran, yang anak-anak kita terkena bullying, kita kan cuman bercanda temanmu, padahal ternyata seharusnya kita mengamati, oh kok anak itu kok sering sekali secara berulang disakiti oleh temannya, seharusnya kita bisa peka terhadap hal tersebut. Kemudian perundungan sebaiknya didiamkan saja karena akan selesai dengan dirinya, tentu tidak. Kita harus mengamati jika anak-anak kita mengalami tindakan bullying, kita harus sering sekali mengamati bagaimana perasaan anak itu. Kadang ada anak yang diam saja, ketika dibully ada yang diam saja, tetapi dia ternyata memendam rasa tidak nyaman, bahkan sedih, bahkan terkadang ada yang menyimpan amarah. Kemudian seseorang pantas untuk dirundung. Nah, ini tentunya salah sekali ya. Kadang kita menilai bahwa anak itu kan memang seperti itu, jika dirundung ya pantas saja, seharusnya tidak seperti itu. Kemudian faktanya, dampak perundungan yang dilakukan secara verbal berdampak sama buruknya dengan perundungan yang melibatkan fisik. Nah, ini sering sekali ya kita dengar anak-anak kita mengejek, misalnya ada yang dengan nama orang tua, kadang itu mungkin anak-anak menganggapnya biasa, tetapi ternyata itu adalah tindakan bullying yang mungkin kalau kita mengalami, kita diejek, dipanggil, dulu juga saya pernah mengalami waktu sekolah, sering diejek, tapi mungkin kok dulu saya tidak peduli, misalnya apa sih nggak jelas, ya, seperti itu dulu, tapi kan berbeda ya, ada yang tidak terima tetapi diam saja, ada yang membalas. Nah, ini kalau yang membalas ini kan kadang malah jadi
seperti pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Kemudian setiap manusia berhak untuk dihormati, diperlakukan dengan setara, dan yang paling penting bebas dari ancaman perundungan. Nah, ini betul sekali ya Bapak Ibu. Setiap manusia berhak untuk dihormati agar tidak mendapatkan perundungan dan diperlakukan dengan sama. Kemudian terakhir, perundungan daring atau cyberbullying punya dampak yang sama beratnya dengan perundungan langsung. Seperti yang kita ketahui di dunia maya, biasanya kalau kita ketemu artis-artis ya dirundung, sepertinya baik-baik saja, tapi ternyata ada yang menyimpan, kok saya dibully, ya ada yang apa sih nggak jelas, ada yang seperti itu. Tetapi banyak juga yang ternyata merasa insecure dengan dirinya sendiri. Nah, jadi dari sini kita harus peka, harus paham ketika kita mendapati bullying di sekolah kita menemukan bullying, terutama anak-anak, kita harus segera menangani. Nah, tentang bagaimana cara kita menanamkan kesadaran pada diri anak agar tidak melakukan tindakan bullying terhadap temannya. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Oh iya. Iya. Baik, terima kasih Bisa atas waktunya. Dari saya dekat saya juga bukan istilahnya menjawab pertanyaan dari Bu Bisa, tapi saya sharing saja tentang keadaan anak-anak di kelas yang saya ambil di kelas 6. Nah ini di kelas 6 itu kebetulan ada, seperti kita ketahui, ada 2 anak yang berkebutuhan khusus. Nah saya melihat bahwa anak-anak yang lain itu kurang mempunyai rasa empati dengan temannya yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi sudah sering saya ingatkan juga, anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti Mas Iqbal itu malah disuruh-suruh, kadang disuruh berikan es, berikan apa dari. Jadi anak yang normal itu malah enak-enakan di atas, terus yang tadi yang kurang normal tadi malah yang naik turun. Itu salah satunya ya. Ada lagi yang lain mungkin yang di haji itu juga kurang mendapat istilahnya perhatian dari temannya yang diajak bermain. Nah, ini sebetulnya kesulitan yang saya rasakan. Jadi saya sering mungkin ada dari Bapak Ibu guru mempunyai cara atau pendapat bagaimana untuk menumbuhkan rasa empati ke anak-anak itu supaya mereka juga merasakan bahwa dia itu, mereka itu punya teman yang istimewa, yang istilahnya kita harus merasakan kesedihannya juga, merasakan kekurangannya juga. Itu yang sulit sekali saya rasakan di kelas 6 itu. Jadi kemarin sempat juga saya coba setelkan film ya tentang empati, tapi belum beberapa lama, jadi belum tahu efeknya itu sampai gimana. Jadi itu yang membuat saya di kelas 6 itu berpikir bagaimana caranya anak-anak itu mempunyai rasa empati. Seperti itu sharing dari saya. Bahwa untuk selanjutnya ada pendapat dari Pak Ibu sekalian. Terima kasih. Yang namanya perundungan itu pasti akan sangat berdampak. Apalagi kalau perundungan itu nyata-nyata merundung secara fisik, yang memang tanpa harus dirundung pun sudah kelihatan bahwa itu sebuah kekurangan yang tanpa harus diperbincangkan, apalagi sampai dijadikan bahan untuk bulan-bulanan teman-temannya. Nah ini jadi pemikiran bagi saya, mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita buat sebuah terobosan atau sebuah cara
Sebuah cara penerobosan itu saya yakin dilakukan itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi seperti Kebetulan manajer. Kalau itu siap? Stop bullying. Tidak ada perundungan. Jangan